Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Apa kabar semuanya? Selamat siang, alhamdulillah baik. Oke, baik ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Syafina. Saya di sini akan memaparkan materi tentang emotional intelligence atau yang biasa kita kenal sebagai kecerdasan emosional. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu kecerdasan emosional? Nggak tahu, Kak. Oke, udah tahu ya. Sekarang kita simak bareng-bareng. Emotional intelligence atau yang biasa disebut dengan kecerdasan emosional. Kalian tahu nggak sih, kecerdasan emosional menyumbang 80% dari faktor penentu kesuksesan seseorang, sedangkan 20% lainnya dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual. Dalam keberhasilan kerja, kecerdasan intelektual hanya menyumbang 4%. Kemampuan akademik bawaan, nilai tes, dan kelulusan pendidikan tinggi tidak bisa memprediksi kesuksesan. Sebaliknya, kecakapan khusus seperti empati, disiplin, inisiatif dapat mempengaruhi keberhasilan kerja. Apa itu emosi? Emosi sendiri didefinisikan sebagai perasaan yang muncul dalam diri seseorang atau manusia sebagai respon dari situasi tertentu. Perasaan ini bisa mempengaruhi pikiran, persepsi, dan perilaku seseorang. Apa yang dimaksud dengan emotional intelligence? Emotional intelligence menurut Goleman adalah kemampuan mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Ada 5 indikator emotional intelligence. Yang pertama ada self-awareness, yaitu kemampuan untuk mengenali diri sendiri. Yang kedua ada self-regulation, atau pengaturan diri, yaitu kemampuan memotivasi, kemampuan untuk mengelola emosi diri sendiri. Yang ketiga ada self-motivation, yaitu memotivasi diri sendiri, kemampuan memotivasi diri sendiri untuk mencapai sesuatu. Yang keempat ada empati atau simpati, kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi orang lain. Yang terakhir ada social skill atau keterampilan bersosialisasi, kemampuan emosional untuk membangun hubungan sosial. Pentingnya pengelolaan emosi. Walaupun emosi merupakan hal yang normal dialami manusia, namun bila emosi tidak mampu dikendalikan dengan baik, mampu memberikan dampak buruk baik bagi diri sendiri, teman, hingga orang banyak atau kelompok. Ketidakmampuan diri dalam mengendalikan emosi akan memperumit masalah serta dapat merugikan orang lain. Faktor yang mempengaruhi emotional intelligence. Yang pertama ada faktor internal, yaitu apa yang ada dalam diri individu yang mempengaruhi kecerdasan emosinya. Faktor internal sendiri ini memiliki dua sumber, yaitu dari segi jasmani dan segi psikologis. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri meliputi yang pertama ada stimulus itu sendiri. Misalkan kejenuhan, stimulus merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam memperlakukan kecerdasan emosi tanpa distoris. Dan yang kedua ada lingkungan atau situasi khususnya yang melatar belakangi proses kecerdasan emosi. Tanda rendahnya emotional intelligence. Yang pertama, tidak mampu mengendalikan emosi saat berinteraksi. Yang kedua, mudah marah atau frustasi saat menghadapi masalah. Yang ketiga, sulit dalam mengambil keputusan yang baik karena dipengaruhi oleh perasaan negatif. Yang keempat, menyalahkan orang lain atau situasi saat terjadi masalah. Selanjutnya, cara meningkatkan emotional intelligence. Yang pertama, kenali dulu emosi diri sendiri. Yang keduanya, berusaha memahami sudut pandang orang lain. Yang ketiga, berkomunikasi secara efektif. Yang keempat, mengembangkan interaksi dengan banyak orang. Yang kelima, salurkan emosi dengan tetap tenang. Jadi kesimpulannya, emotional intelligence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain maupun emosi diri sendiri.
dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Seorang dengan emotional intelligence yang baik mampu mengontrol emosi saat marah, peka terhadap perasaan orang lain, dan sebagainya. Oke, sekian materi yang saya berikan. Apakah ada yang ingin bertanya atau mengkritik dari materi yang saya berikan? Dipersilakan. Saya mau bertanya. Baik, Diamanda, silakan pertanyaannya. Strategi apa yang Anda gunakan untuk menenangkan diri dan mengendalikan emosi Anda? Oke, strategi yang saya lakukan untuk mengendalikan diri saya sendiri, saya menggunakan beberapa strategi untuk menenangkan diri saya sendiri, untuk mengendalikan emosi saya, termasuk teknik pernapasan. Jadi, waktu saya emosi, saya mengambil nafas beberapa kali untuk menjadikan diri saya lebih tenang, terus memaafkan dan melupakan, terus membaca ta'awuz untuk yang Islami, berolahraga, relaksasi otot, atau mencari kata menenangkan, dan mencari dukungan sosial atau profesional. Dengan menggunakan strategi itu, saya dapat mengendalikan emosi saya dengan lebih efektif dan tidak mudah marah. Selanjutnya, bagaimana dia untuk jawabannya? Cukup. Terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya mau bertanya. Pertanyaannya, bagaimana Anda memaafkan diri sendiri dan orang lain? Oke, cara saya untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain. Memaafkan diri saya sendiri, itu yang pertama saya sadar, mencari kesadaran atau mencari kesalahan saya, apa yang salah dalam diri saya, terus memberikan empati pada diri saya dengan membayangkan kalau saya ada di situasi yang sama. Perubahan mindset itu membantu diri saya untuk melihat kesalahan sebagai pembelajaran. Yang keempat, pengampunan, memaafkan diri sendiri, memaafkan diri saya untuk jadi lebih baik lagi. Selanjutnya, untuk memaafkan orang lain, saya memiliki kesadaran juga kalau nggak semua orang itu harus benar, dan semua orang itu punya sudut pandangnya masing-masing. Selanjutnya, memberikan empati, membayangkan juga kalau saya ada di posisi tertentu atau posisi di orang lain tersebut. Terus saya memberikan maaf orang lain agar diri saya lebih tenang dan tidak ada rasa benci atau dendam yang ada di dalam hidup saya. Untuk Mira Safitri, jawabannya apakah cukup? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan kata atau kesalahan perbuatan atau kurang dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motherfucking design all right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to